Ketika seseorang berkumpul untuk bertalabul ilmi, maka sesungguhnya malaikat juga berkumpul untuk mengampunkan dosa-dosa kita dan mengijabah doa-doa kita semua insyaallah. Topik sore ini insyaallah kita akan bahas tentang hubungan sistem tubuh dengan pergantian siang dan malam. Sebenarnya seseorang yang selalu berpikir tentang dirinya, tentang kejadian alam, ya, dalam Al-Baqarah ayat 190-191 adalah orang yang ulul albab, orang yang selalu dalam saat berbaring, berdiri, bahkan duduk, selalu memikirkan siang dan malam yang di langit dan di bumi, ya ayatnya, nanti silahkan dibuka. Segala yang Allah ciptakan dan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Jadi ini secuil dari ilmunya Allah yang kita tadaburi dari Quran dan kita nukil dari hadis-hadis sahih dalam bidang ilmu kesehatan, baik ini universal, baik laki-laki dan perempuan, dan juga khususnya untuk muslimah. Ada apa di balik siang dan malam, ya. Jadi kita juga membaca bahwa siang dan malam Allah pelindung orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Jadi kita tadabbur Quran surah Al-Baqarah 257, cahaya iman. Jadi cahaya, kalau kita analogikan dengan kehidupan, cahaya itulah yang membuat kita melihat gelap dan terang. Jadi kalau kita dikeluarkan dari kegelapan, bahwa ilmu adalah cahaya yang mengeluarkan orang dari kegelapan. Benarlah Islam hadir untuk mengangkat peradaban sehingga kita keluar dari kejahiliahan. Jadi kalau kita pikir, tadabbur lagi bahwa Quran surat An-Naml ayat 86 Allah berfirman, kita melihat dengan mata kita, ya. Jadi panca indera kita, Quran selalu berulang kali menyebutkan dulu pendengaran, itu yang pertama. Nanti ini kita bahas tematiknya penglihatan, ya, karena tahu siang malam pakai apa? Mata, ya, lihat cahaya gelap atau terang. Di sini Allah berfirman, apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan malam supaya mereka beristirahat dan padanya siang yang menerangi. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi dikhususkan ayatnya untuk orang yang beriman. Kalau sudah kita yakin, beriman, kita Islam, lalu kita beriman, lalu ihsan. Ada ya level-levelnya seorang muslim, mukmin gitu ya. Jadi kalau insya Allah yang hadir ini kita mengimani, kita beriman kepada kitabullah Al-Quran, merupakan pedoman hidup, kita sama-sama untuk sharing tentang hal yang tadi, siang dan malam, siang yang menerangi, malam istirahat. Dalam dunia kedokteran, ilmunya banyak, ya. Jadi kalau dilihat logos itu adalah ilmu, bidang ilmu. Misalnya biologi, ilmu yang mempelajari semua tentang tentang makhluk hidup. Apalagi psikologi, ilmu yang tentang pelajari tentang jiwa, psikis. Ini ada ilmu apa dok? Kok unik ya? Kronobiologi. Krono itu apa sih? Kronologis, ya, serangkaian, serentetan, ritme. Jadi ini ada ilmunya. Memang mungkin di Indonesia belum familiar istilahnya, ya. Jadi kronologis sistem biologi tubuh manusia. Bagaimana kita bisa mengharmonisasikan, mensinkronkan waktu siang dan malam dengan sistem tubuh kita. Bukan hanya waktu siang dan malam. Karena waktu siang dan malam itu juga berkaitan dengan alam, ya. Kita itu berkaitan dengan alam. Jadi kalau kronologis identik dengan adanya time schedule, ya, waktu. Makanya krono pasti identik dengan jam. Istilahnya yang biasa itu kita kenal jam biologi. Jam biologi. Jadi jam biologi, dua teori yang mengenai jam biologi ini adalah satu hipotesis, waktu itu ada endogen, yaitu jam waktu harian yang telah terprogram dalam tubuh organisme. Organisme itu bukan bakteri saja, ya, organisme itu artinya semua makhluk hidup, ya, dan dapat mengukur
tanpa adanya petunjuk atau pengaruh lingkungan luar tubuhnya. Jadi kalau mau ada waktu siang dan malam gitu ya, jantung lihat-lihat waktu nggak berdetaknya? Enggak kan? Jadi ritme jantung itu adalah hipotesis waktu endogen kategori secara epistemologi dari teori tersebut gitu ya. Kemudian ada lagi hipotesis waktu eksternal, jam atau waktu harian dalam tubuh organisme makhluk hidup yang diatur oleh tanda-tanda dari lingkungan atau pengaruh siang dan malam. Nah, kembali dengan teori hipotesis ilmu ini kita landaskan kepada Quran. Sesungguhnya kalau kita sebagai manusia, manual guide terbaiknya apa? Al-Quran, pedoman hidup kita yang paling sempurna. Jadi kalau kita dibilang, wah ternyata waktu harian tubuh kita ini juga berhubungan dengan lingkungan, maka kita juga harus paham. Kita ada di dunia ini bukan sendirian. Ada satu lapisan yang disebut atmosfer, tahu ya? Kita yang ada di atas bumi, dilingkupi bumi ini dengan lapisan yang berlapis-lapis langit ya. Ada atmosfer, ada sampai stratosfer, banyak ke atas langit. Tapi kita bahas atmosfer. Yang di bawah atmosfer ada oksigen. Di atas atmosfer ada oksigen nggak? Nggak ada. Biasanya ada nitrogen atau karbon gitu ya. Jadi hanya di bawah saja ada oksigen. Atmosfer. Terus apa lagi? Litosfer. Kalau dilihat di sini litosfer apa itu? Litosfer di sini kurang jelas adalah earth, bumi, tanah, land, ya, litosfer, lapisan sfer itu adalah lapisan. Hidrosfer, hidrosfer adalah ini, hidro, air, ya. Kemudian biosfer, ini biosfer. Jadi udara itu di atmosfer ya, hanya sebatas langit pertama ya. Langit itu banyak, dalam Islam kita mengenal 7 lapis langit. Kemudian ini adalah litosfer, batu-batuan, tanah, bumi yang kita injak, lalu hidrosfer, air. Kumpulan ketiganya kita manusia hidup di biosfer. Kita hidup di bawah air, hidrosfer. Enggak kan? Atau dalam tanah, nanti kalau mati masuk tanah. Jadi kita di biosfer, kita harus seimbang. Harus seimbang, hidup ini harus seimbang dengan mereka supaya harmonis. Karena lihat bagaimana daur hidup kita sebagai manusia yang tinggal di sini, di biosfer. Jadi kalau kita tadi cerita waktu siang dan malam, kita harus paham dulu. Lingkungan tadi kan mempengaruhi ya, ritme hidup kita atau jam biologis tadi. Lingkungan tadi, oke, di atmosfer ada gas, ya, oksigen. Sebenarnya cahaya matahari itu datang menyinari muka bumi, dimanfaatkan dulu oleh produsen tingkat pertama, yaitu daun-daunan. Ya, daun-daunan, tumbuh-tumbuhan ya. Ada yang tahu proses fotosintesis? Kalau ada matahari, maka pasti mutlak sunatullah ada proses fotosintesis. Tumbuhan itu kan mau berkembang biak ya. Tapi dia butuh yang pertama adalah matahari. Memang tumbuhan juga butuh air, tapi matahari membuat dapur dari daun memasak makanan gitu ya, pelajaran anak SD, SMP. Jadi kalau sudah begitu, luaran dari proses fotosintesis adalah oksigen. Sehingga dikenallah Kalimantan, Indonesia, paru-paru dunia ya, karena hutannya masih hutan yang alami, yang dilindungi gitu ya, menghasilkan oksigen. Tidak terbayangkan kalau kita hidup tanpa tumbuhan. Karena sesungguhnya membuat siklus daur hidup oksigen juga adalah bantuan tumbuhan. Jadi kalau nggak ada tumbuhan, kita itu nggak bisa nafas juga. Jadi nggak hanya seketika oksigen dikasih di lingkungan atmosfer kalau nggak ada daur siklus dari atmosfer dan tumbuhan tadi. Terus lalu tumbuhan tadi terus berkembang menjadi sumber makanan utama kan? Baik bagi hewan ternak, sapi gitu ya, makan rumput kan juga berfotosintesis daun rumput. Kita makan sapi kan? Ya, belum lagi nanti sapi, termasuk juga alga, baik juga dalam lapisan air ya, juga dia juga punya kemampuan untuk memanfaatkan sinar matahari. Jadi kalau kita tahu, itulah fitrah dari mulai kita mempertahankan hidup dengan rantai makanan ya, makan tumbuhan, makan hewan tadi, makannya dari tumbuhan. Kalaulah matahari itu tidak menyinari, kira-kira kita bisa makan tidak? Kalau matahari tidak bersinar sepanjang hari,
Allahu alam ketika nanti Islam dalam Quran sudah ada waktunya dukun, matahari tertutup asap tebal, ya namanya kabut tebal, matahari barangkali tidak akan bersinar ke permukaan bumi. Saya yakin semua tumbuhan di muka bumi juga tidak akan ada yang mampu berfotosintesis. Kalau sudah begitu, apa yang terjadi dengan makhluk generasi yang lebih tinggi? Ternak manusia punah. Ya, jadi ayo Bu, walaupun sebutir biji ada di tangan, tolong tanam tumbuhan. Karena kita juga bukan bergantung, kita bergantung kepada Allah. Cuma secara akal, kita juga bekerja sama dengan lingkungan, termasuk dengan tumbuhan. Dialah yang memasak makanan sebagai produsen tingkat pertama. Lalu apa hubungannya dok dengan jam biologis tubuh manusia? Jadi tadi sudah dibahas, irama biologis, jam biologis, biological rhythm adalah perubahan variabel biologis yang berulang-ulang secara dengan pola dan frekuensi yang spesifik. Jadi ada fase diurnal rhythm atau dikenal bahasa kedokterannya circadian rhythm, yaitu ini bahasa Latin ya. Definisinya yaitu irama biologis dengan periode sekitar 24 jam. Jadi tubuh kita ini setelah diamati berhubungan dengan ada tidak cahayanya matahari, Masya Allah. Makanya kita mendengar bahwa matahari adalah sumber cahaya kehidupan. Ya air juga sumber kehidupan. Jadi biosfer tadi kan ada cahaya ya, ada udara tadi atmosfer, ada cahaya tadi, terus ada hidrosfer juga air. Jadi jam biologis itu adalah mekanisme internal mengontrol irama sirkadian. Dan jangan lupa siklus ini juga nanti berhubungan tubuh itu untuk bersinergi dengan lingkungan. Ada yang memerintah, yaitu gen clock, gene clock yang disebut sirtuin ya. Jadi kita ini manusia blueprintnya adalah gen. Jadi kalau ada kenal DNA ya, di dalam DNA itu kita ada gen tertentu, gen tubuh untuk jadi tinggi. Oh ya, bawaan gen ayahnya tinggi gitu ya. Jadi juga ada yang mengatur ritme hidup kita, irama biologis kita, yaitu gen clock sirtuin. Jadi gennya itu adalah yang dikendalikan sebenarnya dari otak. Otak kita, otak ini kan sumber komando semua sistem tubuh ya. Tapi perintah yang dia tangkap adalah dari cahaya. Taruhlah kita mulai startnya pagi hari ya, semburat cahaya pagi gitu. Jadi masuk ditangkap oleh telinga atau mata? Mata. Dalam mata ada suprachiasmatic nuclei. Jadi dalam mata ada suprachiasmatic nuclei, yaitu sel pada hipotalamus pada otak yang merespon cahaya dan juga sinyal gelap tadi ya, dikirim untuk mengontrol hormon, suhu tubuh, termasuk sistem imun, dan ada 11 sistem tubuh yang berperan dalam proses mengantuk dan terjaga. Bukan hanya ini mengantuk terjaga saja ya, padahal juga berperan kepada sistem yang lain. Ini nama gennya. Gen per, gen clock. Ada gen-gen ini. Ini singkatan ya, PER dan clock. Bahkan satu riset juga mengatakan sirtuin gen tadi, ya sirtuin gen memediatorkan irama sirkadian dari SCN. Dan ini berhubungan dengan aging, proses ya hidup kita lah. Ini risetnya udah ada. Jadi kalau ada gangguan kita adaptasi terhadap lingkungan, nggak tahu apa yang harus kita lakukan menyesuaikannya. Bagaimana ya saya dengan ilmu ini mengharmonisasikannya dengan siang dan malam dan lingkungan. Kalau gagal, inilah terjadi penyakit-penyakit yang kita kurang tahu. Contoh dizziness, kelelahan. Apalagi ini? Nyeri otot, pegel, badan kok kayak digebukin gitu ya. Ini ada yang salah dengan jam biologis. Keluhan-keluhan yang bingung. Jadi jangan bingung. Kalau udah sakit pegel-pegel nggak ada penyebab, nggak ada yang nonjok gitu ya, nggak ada ngangkat beban berat, tiba-tiba kok pegel, kok ngantuk, kok males ya, nggak bergairah. Terus ada lagi nih, cemas, ansietas, cemas berlebihan gitu ya, gelisah gitu. Itu dia berhubungan, dia kurang harmonis dengan waktu siang dan malam. Nanti kita bahas, biar sama-sama tahu. Apalagi ini, gagal tidur, impaired sleep, insomnia. Ini dia juga kurang
paham apa yang harus saya lakukan ya, kok saya nggak bisa tidur selama setahun ini, tidurnya jam 3 malam, terus udah amburadul banget ya gitu. Terus fatigue, kelelahan, sampai ada ini cognitive dysfunction, sampai jadi kemunduran kemampuan berpikir, jadi pelupa gitu ya, nggak bisa konsentrasi. Apalagi ini tension headache, sakit kepala bu, nih migrain ya, banyak lagi nih, kaku semua, stiffness, peningkatan kortisol. Wah pokoknya kalaulah orang-orang tidak harmonis dengan keadaan jam biologis ini, maka ini yang terjadi. Gangguan juga tidur, pola makan. Ada yang makannya craving, makan terus, tapi hobinya makan malam gitu sampai 3 piring. Terus suhunya kalau malam terus sangat kedinginan atau malam kepanasan. Harusnya kan malam dingin ya, kok dia kepanasan? Ya oke, mungkin rumahnya pengap, tapi di luar dari itu walaupun dia AC tapi dia panas gitu, nggak nyambung ya. Kemudian ada gangguan hormon insulin, diabetes, ada yang pipis-pipis terus gitu ya. Ini salah satu dia secara kronobiologis ada gangguan, pola waktunya untuk aktivitas salah. Kemudian regenerasi sel, kulitnya yang udah mulai penuaan gitu ya, cepet walaupun umurnya 20 tapi kayak 40 gitu ya. Itu juga udah gangguan nih dalam proses menyesuaikan kronobiologis. Dan ini tadi aktivitas biologis lainnya mulai terganggu. Sehingga gen clock ini luar biasa. Apa yang terjadi? Nih di dunia barat, Indonesia belum ada ya, menu sirtuin gitu. Ada bukunya, silahkan beli, cari apa yang harus saya makan secara riset ilmiah. Sebenarnya ya nggak penting, Islam sudah punya menunya, jadi guideline menu resipinya sudah punya. Pola hidup Rasulullah, pelan-pelan kita akan sharing supaya bukan hanya dicatat, diingat, tapi masuk ke kolbu. Jadi pulang dari sini, mulai besok kita sesuai dengan kronobiologis, supaya kalau udah paham bisa kasih tahu suami, papa jangan lagi begadang ya, gitu. Terus nak ayo bobo siang kailullah gitu ya. Jadi banyak hal. Kemudian ini contoh makanannya ya, gen sirtuin food. Jadi itu dari mulai minum teh, minum kopi boleh, anggur merah, ya itu Allah alam. Cuman saya pikir bumbu-bumbu ini spicy, rempah-rempah, kunyit, cabai, bumbu kari, jahe, kayu manis ya, cengkeh gitu, habatus sauda, kumin ya. Fruitnya ada apa? Apel, kurma, jeruk lemon, delima, sayurnya ada bawang ya, ada brokoli, daun seledri, ada oregano, peppermint, basil. Basil ini raihan, kalau dalam bahasa Arab adalah wangi-wangian seperti kemangi, cenekir ya. Dan olive ya, minyak zaitun, ini kedelai, coklat, walnut. Jadi ini semua ada dalam Quran. Jadi nanti kalau ada kajian berikutnya kita membahas tanaman Quran yang disebut dalam Quran dan Sunnah ya. Jadi Masya Allah, nggak usah repot-repot beli textbook, baca Quran saja. Setiap ketemu nama buah ini berhenti. Ya Allah, ternyata saya harus makan bawang gitu ya. Ternyata harus makan kunyit, makan jahe, supaya saya sesuai nanti kronobiologis hidupnya gitu. Nah ini luar biasa Bu, ada waktu-waktu, semuanya punya waktu-waktu dan gen-gen tertentu. Jadi yakinlah mereka tuh punya waktu ganti-gantian fungsinya. Jadi kalau ada satu kesatuan yang harmonis seperti roda berjalan, gigi geliginya tuh kan nggak mungkin sekalian berputar ya. Gigi yang ini, gigi ini, begitu ya. Seperti personaling mobil, mau jalan nih, kan punya step by step ya. Personaling 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nggak langsung 5-5-nya giginya jalan gitu ya, atau personalingnya. Kita anggap begitulah. Tubuh ini satu persatu dulu ganti-gantian, supaya kita terus akan hidup gitu ya, supaya sistem kehidupannya berlanjut. Kemudian apalagi irama circadian clock ini mengatur, jadi beda-beda Bu, anak balita, bayi, baduta bawah 2 tahun, batita bawah 3 tahun, balita, remaja, ini dewasa, adolescent, ini juga punya jam biologis spesifik yang beda. Jadi ini dipengaruhi oleh variasi gen, ada ekspresi, berhubungan dengan kontrol mood ya, mood. Juga ada ini nanti akhirnya berhubungan dengan gangguan psikologis. Ini semua berhubungan, berinteraksi. Luar biasa. Hanya gara-gara siang malam saja semuanya kita
saling bekerja kait-mengkait. Nah ini dia bedanya. Bedanya antara infansi, bayi baru lahir ya, atau bayi di bawah 12 bulan. Dia itu fasenya jam 12 siang. Nih. Jadi yang warna biru adalah hormon melatonin dan kortisol. Melatonin adalah hormon untuk terjadinya regenerasi sel. Sel itu harus untuk tumbuh, menggantikan sel yang udah mulai exhausted, letih atau rusak. Kortisol adalah hormon stres ya, yang berhubungan dengan HPA, hipotalamus pituitary adrenalin. Itu menghasilkan kortisol, hormon kalau orang lagi cemas, marah, berhubungan dengan adrenalin dan kortisol ya, HPA. Jadi Ibu lihat di sini sama-sama bahwa yang warna biru muda ini fase ketika melatonin sedang dikeluarkan. Ya nggak terlalu beda jauh, tapi intinya lihat dari mulai malam ya Bu, 000 sampai 05 ya, nggak jauh beda. Yang namanya manusia di saat malam mulailah ini sebelum jam 12 tengah malam ya, sama-sama saja dari mulai bayi, anak, remaja, dewasa, manula. Dia punya jam biologis bahwa malam, ayo melatoninnya keluar asalkan dia tidur. Jadi Masya Allah, secara ilmiah, Al-Quran sudah bilang tadi ya, siang menerangi, malam istirahat. An-Naml ayat 86. Tadabur dari satu ayat saja, seorang yang mampu mengkaitkan ilmu duniawi dengan ilmu keilahiyahan, Masya Allah. Kira-kira jadi apa kita kalau tahu ini? Makin bertambah keimanan, banggalah menjadi muslim dan muslimah. Ya. Jadi ilmu pengetahuan bukan membuktikan, tapi mengokohkan iman bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Jadi saya ambil bagian sebagai dokter, sebagai saintis juga, ingin membuka, mencerahkanlah para sahabat, para ummahat, bahwa dengan satu ayat saja, secara riset ilmiah dibuktikan, ini tadi ya, melatoninnya ini, kortisol pada jam pagi, wake, nih yang putih-putih, seimbang. Kortisol ya hormon stres, sebenarnya bukan stres harus yang negatif saja ya. Kan kortisol juga diperlukan, adrenalin juga dibutuhkan. Kalau nggak punya adrenalin, bagaimana jantung berdetak gitu. Intinya untuk kita mampu performance, aktivitas gitu ya, di saat sinar matahari itu mulai ada tampak di mata. Jadi apalagi nih kalau ibu hamil, nggak tahu waktu siang malam, siang tidur malam begadang. Kasihan Bu nanti baby ibu. Nanti mungkin ini next kajian berikutnya khusus yang hamil atau yang mau hamil. Ya para ummahat lah ya. Kalau semuanya nggak selesai nanti kita bahas. Jadi mother, ibu, kita harus paham kapan kita melatoninnya meningkat, kapan serotoninnya harus kortikosteron atau sterolnya, kortisolnya baik, supaya tahu kapan kita harus aktivitas. Ya. Kebanyakan ibu hamil habis subuh tidur ya, mutlak itu salah. Karena kan tadi adanya kortisol atau adrenalin kan, pakai buat performance, buat aktivitas, berjemur, baca Quran, depan teras, oh nikmat Masya Allah gitu ya. Terus tetangga, show off gitu. Padahal kita niatnya tadi mau lihat matahari, sekalian ya mengisi waktu yang manfaat gitu. Harus positive thinking lah, jangan seujon. Kemudian sama, bayi juga janin juga dalam kandungan dia punya irama biologis, kan dia juga makhluk gitu ya. Jadi sama waktunya bayi. Jadi jangan dibilang gini, bayi itu nggak tahu kapan siang bagaimana malam. Tahu, bayi juga punya panca indera sudah berfungsi di atas 16 minggu, pendengaran dan penglihatan. Bahkan satu penelitian perut ibunya itu di center, dia pasti USG loncat-loncat. Coba deh. Ntar kapan-kapan kita jadi volunteer, ibu jadi sampel subjek penelitian. Supaya nanti ibunya gini, tuh bayi aja bangun, kok ibunya tidur sih gitu. Biar ada alasan nih buat ibunya bangun. Iya bener Bu, nggak mungkin bayi beda. Kan sama-sama makhluk hidup jenisnya manusia. Kadang-kadang orang keblinger tuh, bayi lagi tidur. Enggak, sama, kapan tidurnya siang. Dia kan makhluk Allah yang patuh kepada Quran. Karena kan bayi atau janin dalam kandungan sudah bersyahadah rububiyah,
bahwa mengakui Allah Tuhanku yang Esa, pasti bayi itu akan patuh kepada Allah. Jadi nggak patuh ya sebenarnya ibunya yang menjauhkan ketauhidan bayinya dalam kandungan. Nah ini maternal dan fetal rhythm berhubungan dengan mata ibu dan mata bayinya ya. Dan ini berhubungan sekali dengan memodulasi, mendukung development of fetal, bayi bertumbuh. Jadi kalau ada ibu-ibu nggak pernah mau aktivitas pada matahari terang, bayinya disebut nanti bisa menjadi IUGR, intrauterine growth restriction, atau bahasa Indonesianya PJT, pertumbuhan janin terhambat. Hayo ibu-ibu yang hamil ingatkan adik tetangga, ada yang hamil sekarang di sini. Kalau ada jangan sampai tidur ya, waktu-waktu duha atau sampai sore, awas ketahuan. Kecuali kailullah, nanti ibu bayinya janin terhambat pertumbuhannya.